Nah, jadi ada 3 ya alasan kuat untuk Gibran dilengsarkan setelah dilantik pada 20 Oktober. Yang pertama ya dari Rocky Gerung terkait setoran menteri, dan yang kedua terkait akun Fufafa yang sering menghina, ya Anda tahu sendirilah, dan yang ketiga terkait ijazah yang diragukan. Nah, apakah demikian? Nah, semakin hari beritanya bukannya semakin kondusif ya, tetapi semakin hari semakin ngeri-ngeri sedap saja ya. Nah, bahkan saat ini juga mulai rame ya, setidaknya yang menyebut Gibran akan dilengsarkan lah setelah dilantik dan lain sebagainya. Menurut saya sangat mengejutkan sekali ya. Padahal kalau kita ketahui Pak Prabowo lah yang menginginkan Gibran sebagai pendampingnya pada Pilpres yang lalu. Dan bahkan kalau kita lihat hubungan antara Pak Prabowo dan Jokowi ini juga baik-baik saja. Dan bahkan pada waktu lalu juga menggelar rapat di IKN, dan bahkan juga terlihat Pak Prabowo dan Presiden Joko Widodo sangat baik-baik saja. Ya, walaupun ada akun Fufafa yang bahkan sampai saat ini menjadi trending topik di berbagai media, dan bahkan juga Pak Prabowo tetap santai-santai saja. Menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sangat keren sekali. Ya, supaya apa? Supaya masyarakat itu adem ayem, supaya tidak ada gejolak apapun menjelang pelantikan besok. Menurut saya sangat keren sekali apa yang dilakukan Pak Prabowo Subianto di tengah isu yang sangat wow sekali menjelang pelantikan, mulai akun Kaskus Fufafa dan bahkan pesawat jet pribadi dan lain sebagainya. Tetapi juga Pak Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo dan cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sampai saat ini juga menjalin hubungan yang erat sekali. Nah, yang cukup mengejutkan ada pemberitaan Prabowo bermaksud ingin Puan yang jadi wapres bukan Gibran. Ini juga maksudnya apa lagi coba ya? Bahkan juga dikomentari oleh Gunawan. Biasa saja dalam politik, tetapi Gibran harus dilantik dulu demi konstitusi. Setelah itu dilengsarkan bisa-bisa saja. Apalagi kalau Gibran gak punya ijazah asli. Politik itu ruwet seperti ya. Kalau kita melihat dari sini juga ya, bahkan ya sangat wow sekali. Bahkan Refli Harun menyebut 3 alasan kuat Gibran bisa dilengsarkan. Wah, sini saya jadi tertarik ya. Kira-kira apa sih yang bisa melengsarkan Gibran? Dan bahkan kalau kita lihat pada waktu lalu juga ada aksi ya setidaknya untuk melengsarkan Presiden Joko Widodo. Tetapi juga sampai saat ini menjelang purna tugas Presiden Joko Widodo juga masih menjadi Presiden Republik Indonesia. Menurut saya apa yang dipilih oleh masyarakat? Ya, walaupun beda pilihan ya, saya termasuk pendukung dari Ganjar Pranowo. Saya juga menerima Gibran misalkan menjadi cawapres terpilih dari Pak Prabowo Subianto dan Pak Prabowo menjadi presiden. Saya menerima, dan sebagai masyarakat saya juga akan terus mengawal sampai 5 tahun ke depan, bukan untuk menjatuhkan atau bahkan melengsarkan, karena pilihan masyarakat Indonesia berada di 58% ya. Itu bukan kaleng-kaleng, 58%. Posisi Gibran Rakabuming Raka sedang tidak aman. Desakan untuk melengsarkan Gibran dari posisi sebagai wakil presiden terpilih terus terdengar. 2 kasus besar yang sedang ramai dibincangkan publik adalah soal gratifikasi menteri yang sempat dibongkar Rocky Gerung, juga soal kepemilikan akun Kaskus Fufafa. Pakar hukum tata negara Refli Harun mengungkapkan bahwa ada 3 hal yang bisa menyebabkan putra sulung Presiden Jokowi itu dilengsarkan atau dimaksulkan. Namun sebelum dilengsarkan, Gibran harus tetap dilantik dulu pada 20 Oktober mendatang. Gibran harus dilantik dulu, hanya presiden atau wakil presiden yang sudah dilantik bisa dimaksulkan atau dimundurkan, ucapnya pada 11 September. Menurut Refli Harun, sangat mungkin Gibran dilengsarkan setelah ia dilantik. Refli menyebut ada 3 alasan yang bisa membuat Gibran dilengsarkan atau dimaksulkan. Klausul pertama adalah dugaan pencurian uang rakyat yang sempat dibocorkan pengamat politik Rocky Gerung beberapa waktu lalu. Jika terbukti benar, hal itu bisa menjatuhkan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya. Kok bisa begitu? Kalau dia melakukan tindak pidana, seandainya omongan Rocky itu benar bahwa ia setiap Sabtu ketika menjadi wali kota terima setoran dari menteri dan lain sebagainya. Refli Harun mengungkapkan bahwa kasusnya akan sama seperti Budiono yang hendak
sudah dimaksudkan berkali-kali tapi gagal. Waktu itu dia belum wapres. Waktu itu dia Gubernur Bank Indonesia yang dianggap bertanggung jawab atas kasus penggelontoran dana Senturi, kalau tidak salah 6,7 triliun. Selain isu ada setoran, Gibran juga terancam dimaksudkan lewat akun Kaskus bernama Fufu Fafa yang viral belakangan ini. Jika terbukti akun tersebut miliknya, dia bisa dilengserkan dan batal mendampingi Prabowo memimpin Indonesia selama 5 tahun. Menurut Refli, ada yang disampaikan akun Fufu Fafa adalah perbuatan tercela. Lalu yang kedua, melakukan perbuatan tercela dengan apa? Ya, dengan Fufu Fafa tadi. Walaupun itu dilakukan sebelum menjadi wapres, bukan berarti kemungkinan bisa dimaafkan, karena orang yang dihina itu sekarang jadi presiden, keluarganya dihina juga, kata dia. Kemudian yang terakhir, Refli Harun mengatakan bahwa Gibran bisa dimaksudkan terkait dengan ijazah miliknya yang sempat menuai perdebatan. Ketiga adalah tidak lagi memenuhi syarat, ada isu tentang ijazahnya. Apalagi ijazah yang didapat Gibran itu memang memenuhi syarat sebagai ijazah yang setara SMA karena ketidakjelasan ijazah dia. Wah, jadi ada 3 ya klausul. Nah, jadi ada 3 ya alasan kuat untuk Gibran dilengserkan setelah dilantik pada 20 Oktober. Yang pertama ya dari Rocky Gerung terkait setoran menteri, dan yang kedua terkait akun Fufu Fafa yang sering menghina, ya Anda tahu sendirilah, dan yang ketiga terkait ijazah yang diragukan. Nah, apakah demikian? Kalau kita lihat dari berbagai aksi pada waktu lalu, setidaknya untuk melengserkan Presiden Joko Widodo juga masyarakat banyak yang bela Presiden Joko Widodo, dan sampai saat ini pun Presiden juga tetap menjadi orang nomor 1 di Indonesia hingga purna tugas pada tanggal 20 Oktober mendatang. Dan menurut saya sangat susah sekali ya, karena Gibran dan juga Pak Prabowo itu dipilih oleh 58 masyarakat Indonesia. Jadi sangat susah sekali untuk melengserkan dari Gibran. Ya, tapi kalau saya pribadi sendiri sih, saya juga sangat setuju sekali lah. Walaupun berbeda pilihan pada Pilpres yang lalu saya mendukung Ganjar Pranowo, tetapi juga jika 58% masyarakat Indonesia memilih Pak Prabowo dan juga Gibran, saya juga menghormati pilihan 58% dan saya juga akan mengikuti calon presiden Gibran dan Pak Prabowo Subianto untuk memimpin Indonesia di 5 tahun mendatang. Nah, menurut saya seperti itu sih, tidak usah dibuat runyam ya. Menurut saya perpolitikan itu memang sangat dinamis sekali, dan setiap bulan, setiap tahun itu pasti ada dinamika. Apalagi saat ini juga menjelang pilkada ya, menjelang pilkada serentak pasti juga banyak sekali dinamikanya. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, ada pemberitaan yang menyebut Pak Prabowo bermaksud ingin Puan yang jadi capres, wapres bukan Gibran. Nah, pegiat media sosial Afifur Rahman prediksi isi percakapan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Rabu 4 September. Berdasarkan cuplikan suara yang didengarnya, menurut Alif, Prabowo Subianto bermaksud menginginkan Puan Maharani yang menjadi wakil presiden, bukan Gibran, yang kini menempati posisi tersebut. Tapi dari tawa Puan Maharani, saya memprediksi bahwa Prabowo ini tampaknya bicara dengan Pramono, dengan Mbak Puan, terus maunya gimana? Terus jawaban Prabowo ya maunya sih wakil presiden, maksudnya maunya ya Puan aja yang jadi wakil presiden bukan Gibran. Gak ngerti deh apa yang sedang mereka bicarakan, tapi terdengar jelas sekali maunya sih jadi wakil presiden, dan itu nampaknya ditujukan kepada Puan Maharani, imbuhnya. Ya, ini bahkan juga ada prediksi, yaitu perkataan dari Alifur Rahman, yaitu terkait Pak Prabowo bermaksud ingin Puan yang jadi wapres bukan Gibran. Ini sengaja dibikin judul biar rame ya, jadi bukan seperti itu. Nah, bahkan juga sangat banyak sekali ya pemberitaan Gibran bisa dilengserkan dari jabatan wapres dengan 3 klausul. Dan bahkan di sini dari rimol.id, Gibran bisa dimaksudkan lewat 3 klausul. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Dari Bang Jai, dengan pernyataan ini Prabowo bermain cantik untuk menciptakan sikon politik yang stabil agar pelaksanaan roda pemerintahan Prabowo Gibran dapat dilaksanakan dengan smooth, ya seperti itulah. Ya, tapi saya berharap pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.